Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Mas Bande, Pak Petrus, dan Kak Kasdos, dan juga hadirin-hadirin sekalian. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir di dalam dan juga menonton presentasi kami di video ini. Jadi, hari ini saya dan kelompok saya, dari kami dari kelompok 19, akan memaparkan hasil visualisasi data yang kami eh, sudah olah dan juga kami sudah edit. Jadi di sini yang kami ambil itu data-data mengenai penjualan dan juga restoran makan Padang. Nah, melalui presentasi ini kita akan melihat nih berbagai aspek-aspek yang terkait di dalam eh, data yang kami sudah kumpulkan dan kami olah. Oke, langsung saja kita masuk ke penjualannya di tahun 2023. Mungkin dari Mas Septian bisa mengarahkan kursornya. Ya, untuk tahun 2023, penjualannya kita bisa lihat yang paling terbanyak adalah, bisa diarahkan Mas kursornya. Ya, itu adalah Ani dengan ya kurang lebih 2.454.000 ya untuk pemasukan di dalam restoran. Jadi ini yang paling tertinggi di tahun 2023. Kemudian mungkin yang di bawahnya ada lagi Mas. Yang kedua itu mungkin Dodi ya. Bisa kita lihat ya, Dodi 2.353.000 dan sebagainya. Nah, coba kita lihat di metode pembayaran yang sering dipakai juga di tahun 2003 itu paling banyak untuk tunai ya. Tunai, ada debit, ada melalui pesanan online dan juga kartu kredit. Tapi di tahun 2023 ini kita bisa melihat yang paling banyak di kartu kredit ternyata. Ya, 26%. Ya, dengan total 188 kurang lebih ya orang responden yang eh, memakai kartu debit untuk transaksinya. Mungkin bisa kita beralih ke tahun 2024. Ya, sudah terlihat. Kita lihat juga penjualan berdasarkan eh, nama pelanggan ya. Di 2024 kita bisa melihat yang paling tertinggi itu adalah Hadi. Hadi dengan nilai 2.619.000 yang paling tertinggi. Yang keduanya mungkin Joko ya. Ya, Joko 2.318.000. Ya, ini total penjualan dari pelanggan yang sangat menyumbang eh, untungan ya untuk eh, rumah makan sendiri karena ini kayaknya loyalitasnya sangat tinggi nih untuk makan di tempat ini. Dan tentu saja ke metode pembayaran yang sering dipakai juga di 2024 kita bisa lihat ya ternyata debit ya. Debit menggunakan eh, debit senilai 26% dari 207 orang. Nah, ini merupakan hal yang pasti dimanfaatkan oleh pelanggan karena dengan berkembangnya metode-metode di zaman yang globalisasi sekarang, tentu saja menggunakan kartu kredit dan juga debit-debit transaksional ini sangat penting dan memang sangat eh, disediakan dan sudah dikembangkan. Baik, karena dari rumah makan Padang yang kita ambil datanya ini juga sudah modern dan juga sudah terintegrasi dengan teknologi-teknologi yang memadai ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan teman saya mengenai hal-hal berikutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rafael terkait penjelasan di atas tadi. Mungkin kita langsung lanjut aja terkait dua dashboard selanjutnya, yaitu dari penjualan menu-menu dan juga jumlah pembelian oleh nama pelanggan. Nah, ini masih dari tahun penjualan di tahun 2023 dan tahun 2024 dengan kategori menunya masih campur ya, masih mix antara kategori menu makanan dan juga minuman. Mungkin kita bisa langsung aja Mas Adi bisa di set di slicer kategori menunya.
Ya, kategori menu dulunya, Mas. Ya, untuk makanan saja. Ya, kita lihat langsung aja di makanan karena makanan itu selalu jadi eh, prioritas utama dalam servis di rumah makan Padang. Nah, di tahun penjualan masih sama 2023 dan 2024, penjualan tertinggi ya untuk menu kita yaitu ada di maaf, di asam padeh. Oh, ayam padeh, maaf, maaf. Ya, di ayam padeh dengan jumlah terjualnya itu 90 porsi. Ya, ini juga salah satu hal yang menarik di mana ayam padeh ini 2 tahun punya jumlah penjualan yang cukup tinggi. Disusul juga dengan penjualan selanjutnya yaitu ada kue bikang ternyata. Kue bika, ya, dengan jumlah penjualan 74. Nah, ini cukup cukup menarik di bagaimana sebuah restoran Padang punya menu lain yaitu kue bika dan juga punya dari penjualannya itu menjadi masuk dalam top 2-nya. Nah, mungkin bisa kita lihat dari menu-menu Padang yang otentik, contohnya rendang. Di sebelah kanan, Mas. Tadi bener, Mas. Iya, satu lagi. Iya, bukan. Ya, itu dia. Rendang. Di sini itu terlihat sekali penjualan rendang ternyata hanya 42 saja di 2 tahun berturut-turut tersebut. Nah, mungkin kita bisa cek di tahun penjualannya, Kak Adi, di tahun 2023. Ya, di tahun 2023 ada dua menu yang cukup tinggi, yaitu di Asam Padeh 49 menu dan juga sam sate Padang ternyata. Ya, sate Padang juga eh, di penjualan 49 porsi. Ya, ini cukup menarik. Lalu kita lihat di tahun penjualan tahun 2024. Nah, di tahun 2024 ini berubah, teman-teman. Ternyata Dendeng balado ternyata memiliki penjualan yang cukup tinggi di tahun ini ya, sekitar 42 porsi yang disusul oleh asam padeh dan juga eh, kalio jariang kalau tidak salah. Ya, seperti itu. Lalu kita next ke dashboard selanjutnya yaitu di jumlah pembelian. Ya, ini masih dalam kategori yang sama, makanan saja. Di tahun yang sama saja nggak apa-apa, Mas Septian. Nah, di sini terlihat untuk penjualan yang cukup tertinggi, di mana itu dengan customer kita Hadi ini juga cukup sering eh, dan cukup loyal ya, di mana dia nih sering sekali beli transaksi di kita, membeli makanan atau menu kami di restoran Padang itu ada 90 porsi atau 90 piece. Disusul juga oleh customer kita Joko 84 porsi dan selanjutnya ada di top 3-nya itu kalau nggak salah Budi. Ya, seperti itu. Itu di tahun 2024. Mungkin kita bisa cek di tahun 2023, Mas Adi. Nah, di tahun 2023 malah berubah ya. Di sini di mana jumlah pembelian cukup tinggi, yaitu ada customer kita Dodi. Nah, ternyata cukup tinggi di 87 eh, porsi ya. Dia sering sekali untuk beli di rumah makan Padang. Ya, saya harap sih Mas Dodi ini tidak terkena penyakit kolesterol ya untuk makan di rumah makan Padang kita. Karena cukup sering transaksi di tempat kita. Nah, mungkin itu eh, analisa kami dan ini perlu disadari juga bahwa menu-menu yang tadi terlihat juga terkait menu-menu otentik seperti rendang pun ataupun gulai, menu-menu gulai, ayam pop. Nah, ini perlu dilihat lagi ya supaya di penjualan tahun-tahun berikutnya dua menu yang otentik ini ataupun menu-menu yang lain yang otentik dari rumah Padang ini bisa ter-up kembali. Jangan sampai eh, tergantikan oleh menu-menu yang lain lagi tadi seperti kue bika, asam padeh, sate Padang dan lain-lain. Seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan ke penjelasan teman saya berikutnya. Oke, untuk selanjutnya ini ada waktu pembelian, di mana untuk 2 tahun dari 2023 dan juga 2024 ini rata-rata waktu pembelian itu ada di pagi hari dengan jumlah totalnya itu ada 263. Dan untuk di tahun 2023
Kayak tadi tahun 2023 dan sekarang itu ada di tahun 2023 dan juga 24, ya kan? Ini di tahun 2024. Di tahun 2024 ini rata-rata waktu pembelian itu di waktu siang hari, dan kemudian di tahun berikutnya itu ada 2 tahun. Untuk di 2 tahun ini rata-rata sama di pagi, siang maupun malam, tetapi lebih banyak pada siang hari sebanyak 522 pembeli. Dan mungkin dari yang ada dari tahun 2023 sampai juga 2024 ini bisa diperhatikan lagi untuk pembelian waktu siang hari, karena rata-rata banyak masyarakat itu membeli waktu siang hari. Jadi bisa diperhatikan seperti menu-menunya agar tidak kehabisan menu ketika siang hari. Mungkin bisa dilanjutkan lagi untuk lokasi meja oleh teman saya. Oke, saya lanjutkan ini untuk bagian lokasi meja yang sering dipakai oleh sebagian besar konsumen. Nah, di sini ada terlihat untuk kedua tahun 2024 dengan 2023 bisa dilihat bahwa memang meja A2 itu menjadi meja favorit yang dimiliki oleh Padang sendiri, di mana itu sering dipakai oleh konsumen yang datang. Nah, mungkin untuk meja ini sendiri bisa diperhatikan lagi oleh rumah makan ini sendiri, lebih diperhatikan lagi agar memang menjadi favorit konsumen. Jadi memang kondisinya harus selalu prima karena memang menjadi favorit oleh konsumen. Lalu ada untuk tahun 2023 ya, 2023 ya, pada tahun 2023 ini masih dominan ya di meja A2. Memang meja A2 ini menjadi lokasi meja yang paling sering dipakai oleh semua konsumen. Sebagian besar konsumen memilih untuk di meja A2 karena memang lokasinya sendiri nyaman untuk konsumen makan di tempat. Lalu untuk tahun 2024 ya, tahun 2024. Nah, di sini mulai ada perubahan di mana meja C2 memang menjadi meja yang paling sering dipakai oleh konsumen karena memang di C2 ini lebih nyaman daripada A2 setelah 1 tahun berlalu. Di sini memang terlihat meja C2 menjadi lebih favorit daripada meja A2. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan melalui dashboard yang kami sudah buat. Mungkin kita bisa lanjutkan untuk perkenalan ya, Mas El ya, tadi masih peliputan untuk perkenalan. Bisa perkenalan dulu, Mas El, mulai dari Ya, mungkin ya perkenalkan saya Yeskiravan Nicholas, mohon maaf hadirin. Saya Yeskiravan Nicholas dengan NIM 21.200 dan juga teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Steven Kristiawan dengan NIM 21-2022-056. Dan perkenalkan, nama saya Tessa Vita dengan NIM 21-2022-059. Lalu ada saya sendiri, Septian Adi Sasmita dengan NIM 21-2022-062. Mungkin bisa dilanjutkan untuk penutupnya, Mas El. Ya, demikianlah presentasi kami mengenai visualisasi data dari salah satu rumah makan Padang yang kami dapatkan. Semoga informasi yang disampaikan juga dapat memberikan wawasan dan juga manfaat-manfaat yang baru lah untuk kita semua, sehingga kita juga bisa belajar untuk terkait data-data yang kita analisis juga, kita dapat melihat bahwasannya memang ada potensi dan juga ada beberapa hal yang perlu dibenahi, yang mungkin perlu ditingkatkan dari rumah makan Padang ini. Tentu saja
harapannya dengan sering berkembangnya waktu dan juga di zaman-zaman globalisasi ini juga kita berharap juga pasti banyak hal dan kesempatan peluang-peluang yang ada dan pastinya ini bisa dimanfaatkan oleh Rumah Pekanan ini. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin disampaikan sebelum ditutup? Sudah? Oke. Terima kasih. Kami dari kelompok 9 undur diri. Terima kasih untuk